Selamat datang kembali di channel Alranit. Kali ini kita membahas grup band AC/DC. AC/DC dibentuk oleh dua bersaudara Angus dan Malcolm pada tahun 73. Formasi pertama AC/DC adalah Larry sebagai basis, Dave Evans sebagai vokalis, dan Colin Burgess sebagai drummer. Nama AC/DC berasal dari saudara perempuan Angus dan Malcolm yang melihat logo AC/DC pada mesin jahit, dan mereka merasa bahwa nama tersebut sangat mewakili aliran musik mereka yang bertenaga. Lalu pada tahun 74, Bon Scott yang merupakan teman dekat George Young masuk menggantikan Dave Evans sebagai vokalis. High Voltage dirilis tanggal 17 Februari tahun 75. Lagu-lagu di dalam album ini antara lain Baby Please Don't Go, She's Got Balls, Soul Stripper. Album kedua AC/DC bertajuk TNT dirilis tanggal 1 Desember tahun 75. Lagu-lagu di dalamnya adalah High Voltage, TNT, Can I Sit Next to You Girl. Penjualan album ini hanya sekitar 90.000 kopi saja. Pada tahun 76, band ini tekan kontrak internasional dengan Atlantic Records. Album AC/DC pertama yang mendapatkan distribusi di seluruh dunia adalah kompilasi lagu tahun 76 yang diambil dari High Voltage dan TNT. Kemudian album ini dirilis kembali oleh Atlantic Records dan sampai saat ini telah terjual 3 juta kopi di seluruh dunia. Album studio ketiga mereka adalah Dirty Deeds dan Dirt Cheap yang dirilis pada tahun yang sama. Lagu-lagu dalam album ini antara lain Dirty Deeds dan Dirt Cheap, Ride On, Jailbreaks, dan lain sebagainya. Lalu mereka melakukan tur ke seluruh Eropa pada tahun 76 sambil merekam album keempat mereka, Let There Be Rock. Let There Be Rock dirilis tanggal 21 Maret tahun 77. Lagu-lagu dalam album ini antara lain Dog Eat Dog, Let There Be Rock, The Whole Lot Rosie. Menjelang akhir tahun 77, basis mereka Mark Evans diberhentikan. Evans mengaku tidak baku cocok dengan Angus dan Malcolm sebagai faktor utamanya. Evans digantikan oleh Cliff Williams, seorang basis berpengalaman yang telah bermain dengan beberapa band di Inggris sejak akhir tahun 60-an. Power Rage dirilis tanggal 5 Mei tahun 78. Lagu-lagu di dalamnya antara lain Rock and Roll Damnation, Sin City, Down Payment Blues. Tanggal 27 Juli tahun 79, AC/DC merilis Highway to Hell. Lagu-lagu dalam album ini antara lain Highway to Hell, Girls Got Rhythm, Touch Too Much. Album ini mendapatkan 7 kali platinum di pasar Amerika. Pada tanggal 19 Februari tahun 80, Scott pingsan di dalam mobil saat kembali ke apartemennya. Sebelumnya, Scott minum-minum dan menggunakan narkoba di Music Machine di Camden, London. Menurut temannya, setibanya di apartemen, dia tidak bisa memindahkan Scott keluar dari mobil, jadi dia meninggalkan Scott di dalam mobil semalaman untuk tidur karena mabuk. Besok sorenya pada tanggal 20 Februari tahun 80, temannya membawanya ke rumah sakit dan Scott dinyatakan meninggal dalam perjalanan. Penyebab resmi kematian Scott adalah keracunan alkohol akut. Setelah kematian Scott, AC/DC sempat mempertimbangkan untuk berhenti bermusik. Tetapi orang tua Scott mensupport mereka untuk melanjutkan band AC/DC demi Scott. Dengan dorongan tersebut, maka AC/DC melanjutkan band dengan mencari vokalis baru. Atas saran teman, AC/DC mengaudisi Brian Johnson. Untuk audisi,
Brian Johnson menyanyikan Holla Rossi dari Let There Be Rock dan Not Bust City Limits dari Ike and Tina Turner. Setelah audisi Johnson, AC/DC malas untuk mendengar peserta lain yang ingin ikut audisi. Pada hari berikutnya, Brian Johnson kembali untuk latihan kedua. Angus Young pernah bercerita bahwa nama Brian Johnson pernah disebut oleh Bon Scott yang mengatakan bahwa Brian Johnson merupakan seorang penyanyi rock yang bagus. Setelah audisi, mereka pisah beberapa lama. Tepatnya pada tanggal 29 Maret, Malcolm Young menelepon Brian Johnson untuk menawarinya posisi vokalis di AC/DC. Dan resmilah Brian Johnson menjadi vokalis utama AC/DC pada tanggal 1 April tahun 80. 25 Juli tahun 80, album Back in Black dirilis. Lagu-lagu dalam album ini antara lain Hell's Bells, Shoot to Thrill, Back in Black. Album ini mendapatkan 25 kali platinum hanya di pasar Amerika saja, yang berarti penjualannya mencapai 25 juta kopi. Tanggal 23 November tahun 81, AC/DC merilis album For Those About to Rock We Salute You. Album ini mempunyai lagu antara lain For Those About to Rock, Let's Get It Up, dan lain sebagainya. Album ini mendapatkan 4 kali platinum di Amerika. Tanggal 5 Agustus tahun 83, AC/DC merilis Flick of the Switch. Lagu-lagu dalam album ini antara lain Flick of the Switch, Nervous Shakedown, Guns for Hire. Album ini hanya mendapatkan 1 kali platinum di Amerika. Pertemanan antara Phil Rudd, drummer AC/DC, dengan Malcolm Young memburuk dikarenakan Phil Rudd mengalami masalah ketergantungan obat-obatan dan alkohol. Dan akhirnya setelah perilisan album Flick of the Switch, Phil Rudd dipecat. Untuk mengisi kekosongan, maka drummer B.J. Wilson direkrut. Kemudian digantikan kembali oleh Simon Wright pada tahun 83 pada musim panas. Fly on the Wall dirilis tanggal 25 Juli tahun 85. Lagu-lagu di dalamnya antara lain Fly on the Wall, Shake Your Foundation, Danger. Album ini hanya mendapatkan platinum di pasar Amerika saja. Pada bulan Februari tahun 88, AC/DC masuk ke Rock and Roll Hall of Fame Australia. 18 Januari tahun 88, AC/DC merilis Blew Up Your Video. Lagu-lagu dalamnya antara lain Heat Seeker, That's the Way I Wanna Rock and Roll, This Mean War. Pada tahun 89, Wright meninggalkan grup dan digantikan oleh Chris Slade. The Razor's Edge dirilis tanggal 27 September tahun 90. Lagu-lagu dalamnya antara lain Thunderstruck, Money Talks, Are You Ready, dan lain sebagainya. Album ini mendapatkan 5 kali platinum di Amerika. Beberapa pertunjukan di tour Razor's Edge direkam untuk album Live pada tahun 92 berjudul Live. Dan album tersebut merupakan album live terbaik pada era 90-an. Kabar buruknya adalah selama tour The Razor's Edge, 3 penggemar mereka terbunuh di lokasi konser di South Palace di Salt Lake City pada Januari 91. Karena kejadian ini, maka pihak pemerintah Inggris menghapuskan tempat untuk festival untuk acara konser berikutnya. Kemudian pada tahun 93, AC/DC merekam Big Gun untuk soundtrack film Arnold yang berjudul Last Action Hero. Dirilis sebagai single, lagu ini mencapai nomor 1 di tangga lagu mainstream rock Amerika dan merupakan single pertama mereka yang menduduki nomor 1 di pasar Amerika. Pada tahun 94, Angus dan Malcolm mengundang kembali Phil Rudd untuk ngejam bareng, yang akhirnya Phil Rudd dipekerjakan kembali untuk menggantikan Slade. Album studio ke-13 mereka yaitu Ball Breaker
dirilis pada tahun 95. Single pertama dari album ini adalah Hard as a Rock dan Hail Caesar serta Cover You in Oil sukses di pasar dunia. Pada tahun 97, satu set kotak bernama Bonfire dirilis, berisi 4 album, versi remaster dari Back in Black, Vault, dan 2 album live yaitu Live dari Atlantic Studios dan Let There Be Rock. Steve Upper Lip dirilis tanggal 28 Februari tahun 2000. Lagu-lagu dalamnya antara lain Steve Upper Lip, Safe in New York, Satellite Blues. Album ini mendapatkan 1 kali platinum di Amerika. Selanjutnya pada tahun 2002, AC/DC tekan kontrak jangka panjang multi-album dengan Sony Music, yang mana Sony Music meremaster sebagian besar dari rekaman AC/DC. Dan pada 2003, band ini masuk ke dalam Rock and Roll Hall of Fame. Pada Juli 2003, AC/DC tampil bersama Rolling Stone dan Rush di Molson Canadian Rock untuk konser yang berkaitan dengan epidemi SARS pada tahun 2003. Pada tanggal 16 Oktober 2007, Columbia Records merilis DVD Collector Choice yang berisi 21 pertunjukan yang langka dari Scott dan Brian Johnson serta banyak sesi wawancara yang ditampilkan. Kemudian, album Black Ice dirilis pada tanggal 18 Oktober di Australia dan 20 Oktober di seluruh dunia. Album ini merupakan album studio ke-15 AC/DC yang lagu-lagu di dalamnya antara lain Steve Upper Lip, Rock and Roll Train. Album ini dijual secara eksklusif di Amerika di Walmart dan Sam's Club serta di situs resmi AC/DC. Album Black Ice ini menjadi nomor 1 di top album chart di 29 negara dan juga merupakan album debut terbesar milik Columbia Records. Black Ice mendapatkan multi platinum di 8 negara, termasuk Amerika, Australia, Kanada, Swiss, hingga Ceko. Pada tanggal 19 April tahun 2010, AC/DC merilis album untuk Iron Man 2. Soundtrack ini mengumpulkan lagu-lagu lama dari album AC/DC sebelumnya. Konser mereka di Stadion River Plate, Argentina pada Desember tahun 2009 dirilis sebagai DVD Live at River Plate. AC/DC mengumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan album mereka berikutnya dengan posisi Malcolm digantikan oleh keponakannya yaitu Stevie Young. Pada tanggal 23 September tahun 2014, manajemen AC/DC menginformasikan bahwa Malcolm Young resmi telah keluar dari band AC/DC. Tanggal 28 November tahun 2014, album Rock or Bust dirilis sebagai album pertama dari AC/DC tanpa Malcolm Young. Band ini juga merencanakan tur dunia untuk mempromosikan album baru mereka dengan Stevie Young sebagai pengganti Malcolm Young. Pada tahun yang sama, situs resmi AC/DC juga menghapus Phil Rudd sebagai drummer band dan menggantikannya dengan Chris Slade dikarenakan Phil Rudd bermasalah dengan kepolisian terkait narkoba dan upaya pembunuhan. Pada tanggal 7 Maret tahun 2016, AC/DC merilis pernyataan yang mengumumkan bahwa 10 konser terakhir mereka akan dijadwal ulang karena Brian Johnson mengalami masalah dengan telinganya. Sebulan kemudian, AC/DC merilis pernyataan bahwa vokalis Guns N' Roses yaitu Axl Rose akan menggantikan posisi Brian Johnson untuk sisa tur mereka di tahun 2016. Kemudian pada tanggal 8 Juli tahun 2016, Cliff Williams resmi mundur dari AC/DC. Kabar duka datang dari AC/DC di mana Malcolm Young meninggal dunia pada tanggal 18 November tahun 2017 karena komplikasi penyakitnya di usia 64 tahun. Lompat kepada tahun 2020, tepatnya pada tanggal 30 September,
AC/DC secara resmi mengkonfirmasi kembalinya Brian Johnson, Phil Rudd, dan Cliff Williams masuk kembali ke dalam band AC/DC. Album terakhir mereka yaitu Power Up dirilis tanggal 13 November tahun 2020. Lagu-lagu dalamnya antara lain Realize, Rejection, Shot in the Dark. Album ini spesial didedikasikan untuk mendiang Malcolm Young. Sekian informasi dari saya. Kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih.